Welcome back to my channel di Yukita Horror. Selamat malam semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat saja, agar kalian semua bisa menonton channel terbaru ini. Yang mau follow Instagram juga, silahkan di yukimon.dj. Untuk mengetahui notifikasi terbaru dari channel ini, minta tolong like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru agar kalian selalu up to date dengan video-video terbaru kita. Langsung saja kita mulai ya. Inilah dia Yukita. Kali ini kita akan membahas tentang rumah Pondok Indah yang berlokasi di Jakarta Selatan. Dikutip dari Liputan 6, bahwasanya rumah Pondok Indah ini telah masuk dalam 6 tempat terangker di dunia. Dan rumah ini mewakili dari Indonesia. Apa kalian pernah melihat rumah ini? Atau dekat sekali dengan rumah kalian? Bisa minta tolong ceritakan di kolom komentar. Siapa yang tidak tahu rumah hantu yang berada di daerah Pondok Indah? Rumah yang sempat heboh di tahun 2005 dikarenakan ada beberapa orang yang melihat berbagai penampakan di dalam rumah tersebut. Rumahnya memang terkenal hingga ke seluruh pelosok negeri. Tapi siapakah yang memiliki hak milik atas tanah tersebut? Rumah itu memang sudah dirobohkan sekitar beberapa tahun silam. Namun hingga saat ini pemilik dari rumah hantu tersebut tidak diketahui dan berada di mana. Saya tidak tahu siapa yang punya. Mungkin yang punya juga males mengakui karena banyak hantunya. Karena salah satu anggota Polsek Pondok Indah, Bribtu Sarmadi, kepada Merdeka.com. Polisi berbadan besar ini pernah mendengar bahwasanya rumah yang terletak di Jalan Metro itu sudah dilelang beberapa waktu lalu. Namun, tetap saja tidak ada orang yang pernah menengok rumah tersebut semenjak diratakan dengan tanah. Di catatan lurah pun tidak ada yang punya data pemiliknya, ujar salah satu anggota polsek tersebut. Lalu, siapakah pemilik rumah itu? Dan berada di manakah sang pemilik? Masih misterius keberadaannya, dan mungkin semisterius itu rumah yang isunya sebagai kerajaan setan. Menurut cerita, sekitar tahun 80-an telah terjadi perampokan di rumah yang dihuni oleh 7 warga negara asing. Seluruh penghuni rumah dibunuh termasuk anak-anak dan pembantu di rumah tersebut. Dan menurut cerita lain, rumah itu sudah berganti-ganti kepemilikannya. Bahkan, pemilik terakhir telah menyewakannya dengan murah ke beberapa orang. Wow. Namun, tidak ada satupun penghuni yang bertahan tinggal lama. Bahkan, paranormal didatangkan dari berbagai penjuru negeri ini tidak bisa membasmi atau setidaknya mengusir mereka yang dikabarkan sering bermunculan dan menakut-nakuti warga yang lewat. Banyak kisah legendaris yang terkait dengan rumah hantu yang satu ini. Salah satunya adalah kisah pedagang nasi goreng yang hilang di tengah malam. Cerita ini bermula dengan tukang nasi goreng yang hendak mengantarkan pesanan di rumah hantu ini. Namun, konon pedagang tersebut tidak pernah kembali
usai mengantarkan nasi goreng tersebut. Dikenal dengan berbagai cerita horor, ternyata ada beberapa fakta yang tersembunyi di balik rumah ini. Salah satunya adalah fakta terkait kisah hilangnya pedagang nasi goreng pada tahun 2002 silam. Setelah ditelusuri, kisah pedagang nasi goreng yang hilang ternyata hanyalah sebuah mitos belaka. Kisah tersebut dibuat secara sengaja untuk membuat image angker dari rumah ini terus menguat. Hal ini pun dikonfirmasi oleh seorang pedagang yang sudah berjualan selama berpuluh-puluh tahun di sekitar daerah Pondok Indah. Menurut pedagang tersebut, kisah hilangnya tukang nasi goreng merupakan hal yang dibuat-buat. Sebab dia sendiri mencoba mencari kebenaran dengan mengumpulkan semua pedagang di sekitar. Hasilnya, pedagang tersebut menyatakan bahwa tidak pernah ada pedagang yang hilang di daerah Pondok Indah ini. Begitulah kisah rumah Pondok Indah yang berhantu serta fakta-fakta di baliknya. Kisah rumah Pondok Indah di Jakarta Selatan yang telah meluas ceritanya hingga diangkat pada sebuah film yang berjudul Rumah Pondok Indah pada Februari 26 lalu. Apakah kalian pernah melihat film tersebut? Apakah ceritanya sama seperti kisah yang kalian dengar? Coba ceritakan di kolom komentar. Dan mungkin kalian punya cerita lain tentang rumah Pondok Indah tersebut? Ceritakan cerita yang kalian tahu di kolom komentar. Itulah dia kisah rumah Pondok Indah yang sudah kita bahas di Yukita Horor malam ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Yuki semangat untuk membuat video-video horor selanjutnya. Mungkin kalian mempunyai rekomendasi untuk bahasan video horor selanjutnya? Tulis di kolom komentar dan see you next video.